Bab 898. Memburu binatang. Menunggu pendekar lain mengetahui kehebatan roh binatang, mereka telah jauh tertinggal. Selanjutnya, di tempat pelatihan, banyak harta yang membutuhkan tingkat astral pejuang untuk mencukupi, sehingga Di Marto Zhao dan yang lainnya juga akan mendapatkan banyak dari harta itu, dan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Ye Zun mendesah. Kami pernah bertemu dengan Di Marto Zhao. Kalaupun kami tidak bisa mengalahkannya, mudah untuk kabur dengan berbagai cara, tapi kami tidak menyangka dia akan menggunakan energi bintang secara langsung untuk hampir saja membakar jenggotnya. Untung Enri Zhu ada di samping dan mengulur sehingga menyelamatkan kita. Di Marto Zhao lagi. Di mata Eric Qin terlihat keinginan membunuh. Dia dan Ye Zun juga si brewok tidak mempunyai dendam dengannya, satu-satunya alasan ingin membunuh karena dirinya. Di Marto Zhao telah bangkit dengan kuat. Tidak hanya dia penuh energi bintang, tetapi dia juga mendapat binatang gunung kilin dari harta karun. Sekarang dia menunggangi binatang dewa kemana-mana, bahkan Julio Zhang dan Ma Sondong tidak berani muncul. Si brewok mendengus. Orang-orang yang kalian katakan ini semuanya pergi ke zona inti. Eric Qin berkata. Benar, semua harta di sini sudah digali cukup banyak. Dengar-dengar di zona inti lebih banyak lagi, bahkan lebih kuat, tetapi masuk ke sana membutuhkan pengakuan formasi. Ini adalah masalah besar. Ye Zun berkata. Eric Qin diam-diam berpikir. Meski situasinya ribet, tapi itu bukan yang terburuk. Prioritas pertama adalah segera berburu roh binatang, segera mendapatkan bintang, masuk ke kawasan zona inti secepatnya, lalu punya kesempatan untuk bertemu Di Marto Zhao dan lainnya untuk bersaing. Kalau tidak, menunggu mereka mengumpulkan harta di kawasan zona inti, itu benar-benar gawat. Eric Qin tidak lupa bahwa tujuan dari acara pejuang kebanggaan ini adalah untuk menempati urutan pertama, hal yang juga diingatkan oleh pria misterius itu secara khusus. Dirinya saat ini telah menjadi sangat jauh dari tujuan ini, tetapi masih ada waktu dan harapan. Eric Qin bukanlah orang yang mudah menyerah. Ayo, pergi memburu roh binatang. Eric Qin berkata. Ye Zun dan si brewok menganggukkan kepala. Beberapa hari ini mereka hanya mencari Eric Qin, mereka tidak mendapatkan banyak energi bintang. Roh binatang adalah benda unik dari tempat pelatihan ini, tidak memiliki kecerdasan, tetapi terkondensasi oleh energi bintang, sehingga letak kemunculannya tidak dapat diprediksi. Semua tergantung keberuntungan. Jurus 13 tebasan, potongan ke-10. 2 jam kemudian, di bawah cahaya pedang yang menggetarkan langit, binatang yang tampak sesuatu seperti bukit, seluruh tubuhnya penuh dengan bintang tiba-tiba jatuh. Tubuhnya menghilang seperti kabut, dan hanya 3 gumpalan aura yang menyembur keluar, jatuh ke antara Eric Qin mereka, menyebabkan cahaya bintang berkedip. Ternyata ini adalah benda unik dari tanah pelatihan. Eric Qin merasakan lautan pengetahuan, dan ada cahaya astral ekstra, dan hatinya bergerak sedikit. Sekte-sekte tertinggi kuno itu menggunakan metode yang luar biasa. Seorang muridnya berusaha keras untuk menciptakan zat khusus seperti energi bintang. Cukup beruntung, menemukan satu dalam 2 jam. Kata Ye Zun. Ini termasuk beruntung. Eric Qin kaget, bintang 9 bisa masuk zona inti dan berburu roh binatang. Bahkan tidak menerangi 1/10 bintang pertama ini harus mencari sampai kapan. Nanti kamu akan tahu. Si brewok tersenyum ketir. 4 jam kemudian, ketiga orang itu beristirahat di pegunungan. Eric Qin sedikit tidak sabar, sungguh seperti yang Ye Zun katakan, dalam 4 jam satu roh binatang pun tidak terlihat. Rasanya beberapa hari ini roh binatang semakin sedikit. Bila begini maka akan repot, bisakah kita masuk ke zona inti masih merupakan masalah. Si brewok juga pusing. Tanah pelatihan ini terlalu besar, sebagian besar roh binatang sudah diburu oleh Di Marto Zhao dan yang lainnya.
Ye Zun langsung duduk di tanah dan menghelakan napas. Mungkin kita boleh coba mencari orang. Si brewok berkata. Cari si aneh Denipu. Ye Zun berkata dengan wajah aneh. Meskipun dia mengumpulkan uang dengan sangat kelewatan, informasi yang dia berikan mengenai roh binatang itu benar adanya. Jika kita ingin mempercepat kemajuan, ini merupakan pilihan, kata Eric Kin. Dia mendengar keduanya membicarakannya sebelumnya. Dia mendengarnya dari mereka berdua, dia mulai sedikit mengerti tentang Denipu. Sekte Wen Dao Putra Suci ternyata sudah menjalankan bisnis di tanah pelatihan, sekarang khusus bertanggung jawab membantu orang mencari roh binatang. Ini sudah cukup aneh. Coba saja, si brewok berkata. Ye Zun juga menganggukkan kepala, dia juga tidak memiliki cara lain lagi. Ketiga orang itu sudah memutuskan dan terbang ke satu arah. Lokasi Denipu lebih mudah ditemukan daripada roh binatang. Jarak Eric Kin dan yang lainnya sejauh ratusan km, tetap dapat mendengar alunan musik merdu. Itu adalah Denipu. Beberapa orang itu terbang mendekat. Ye Zun mengulurkan jarinya dan menunjuk. Tatapan Eric Kin melihat seorang pria muda mengenakan gaun Tao dan mahkota bulu berdiri di haluan kapal terbang. Bagaikan merasakan tatapan Eric Kin dan yang lainnya, Denipu memutar kepalanya dan melihat mereka bertiga, tersenyum memperlihatkan barisan giginya yang putih, terlihat kaya dan tidak jahat. Tetapi setelah mengenal orangnya baru tahu, diperas olehnya akan sangat menyedihkan. Mengapa begitu banyak orang di sini? Eric Kin juga memperhatikan bahwa setelah kapal terbang Denipu, masih ada 2 kapal terbang yang mengapung. Besar dan penuh dengan orang. Itu penonton, dan mereka dikenai biaya. Satu batu memiliki satu tempat duduk. Dengan wajah aneh Ye Zun berkata, ini adalah taktik Denipu. Denipu ini menghitung posisi roh binatang untuk orang lain. Akan mengantar orang-orang ke sana, dan para pejuang ini dapat menyaksikan pertempuran antara roh binatang dan manusia. Kudengar ada orang yang membuka taruhan dan bos di balik layar juga Denipu. Orang ini demi mendapatkan uang, benar-benar menggunakan segala cara. Eric Kin mendengar dan juga merasa kagum. Kalian terlalu memuji. Ketika mereka bertiga sedang mengobrol, di depan mereka menjadi kosong, tubuh Denipu tiba-tiba muncul di hadapan Eric Kin. Dengan tersenyum dia memberi hormat kepada Eric Kin. Bila aku tidak salah ini adalah Eric Kin bukan? Tuan Denny apa kabar? Kali ini mencarimu karena ingin memburu roh binatang. Eric Kin membalas dengan hormat. Dia juga mendengar dari Ye Zun, Denipu ini suka mendengar orang memanggil namanya. Bagaimanapun, ayahnya adalah dewa peramal terkenal Denispu, dan tujuannya adalah menjadi Denispu kedua. Bisa diatur, kemampuan kultivasi Tuan Kin sudah pulih, pasti sudah bertempur dengan pejuang kebanggaan nomor 1. Melihat ada bisnis, Denipu tertawa, dia mengulurkan tangan, 20 batu roh. 20 batu roh, berapa roh binatang? Eric Kin berkata. 1 buah. Denipu berkata. Wajah Eric Kin mulai menghitam, pantas saja Ye Zun memanggil dia tukang peras, harga ini benar-benar mengejutkan. Aku tidak mempunyai batu roh. Eric Kin langsung berkata. Tuan Kin jangan bercanda, sebelumnya kamu sudah bertarung dengan Yontono Zan, sudah mendapatkan banyak bukan? Denipu tertawa, dia yang membuka sekte Wen Dao, berapa yang dihasilkan Eric Kin, apakah dia masih bisa membohonginya? Batu roh sebelumnya sudah dihabiskan untuk mengobati luka, dan sekarang aku mencarimu, sama sekali tidak berencana untuk menggunakan uang, aku datang untuk memintamu memberikannya. Eric Kin berkata dengan sungguh-sungguh. Senyuman di wajah Denipu menjadi kaku, apa maksud Eric Kin ini, dia mau gratis. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.